Ustaz, ini pencahayaannya di mana, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada kesempatan sore hari ini, di kesempatan yang sangat mulia ini, di hari Arafah, saat ini kami sudah tergabung bersama tim dari Nuzul Indonesia. Sebelumnya saya ingin sapa semua kepada peserta webinar pada kesempatan sore hari ini. Ahlan wa salhalan wa marhaban bihudurikum atas kehadiran Bapak Ibu semua, mitra dari Nuzul Indonesia. Senang sekali kami bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu dari mitra Nuzul Indonesia dalam acara webinar seri ke-4. Kali ini spesial karena kita live langsung dari Arafah bersama seluruh tim Nuzuli Indonesia yang saat ini sedang berada di Arafah untuk menjalankan wukuf. Saat ini sudah tergabung bersama kita dari Indonesia, yaitu ada tim dari Nuzuli Indonesia, di mana sudah siap di sana ada Pak Muharram Ahmad selaku chairman dari Nuzul Indonesia, lalu juga terhubung saat ini Ustadz Syafiuddin Fadilah yang juga adalah guru pembimbing dari perjalanan Haji Furoda bersama Nuzuli dan Pusaka tahun 2023 kesempatan kali ini. Dan saat ini saya sudah gabung juga bersama Akhina Ismail, tim dari Nuzul Indonesia yang saat ini sedang berada di Arafah. Ya, alhamdulillah saat ini kita sudah bersama-sama para peserta dari webinar kesempatan sore hari ini sudah bergabung, berkumpul. Saya ingin sapa dulu kepada Pak Muharram. Assalamualaikum Pak Muharram. Ya, tampaknya masih sedang persiapan. Ya, bisa terlihat kepada Bapak Ibu mitra dari Nuzuli Indonesia bahwa saat ini kita live langsung bersama dari tim Nuzuli dan Pusaka yang saat ini sedang berada di wukuf, sedang berada di Arafah lebih tepatnya untuk melaksanakan wukuf. Baik, sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Muharram. Suaranya di Oke. Pak Muharram suaranya masih mute. Cek suaranya masih mute, mungkin bisa dibuka dulu untuk unmute. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muharram, bisa dengar suara saya dengan baik, Pak? Ya, suaranya jelas. Bagaimana suara dari Arafah? Ahlan wa sahlan marhaban Pak. Selamat bergabung bersama webinar Nuzuli edisi spesial khusus live dari Arafah dari Saudi Arabia. Bagaimana kabarnya Pak pada kesempatan hari ini, siang hari ini, dalam keadaan sehat afiat bersama-sama jemaah di sana Pak? Ya, alhamdulillah seluruh jemaah Pusaka ada 24 ditambah dengan tim dari Pusaka ada 5 orang dan juga ada keluarga besar Nuzuli 5 orang, jadi total ada 34 jamaah yang bergabung dalam wukuf pada hari ini. Cuaca di Arafah saat ini sudah sampai di angka 44 derajat Celcius. Diperkirakan puncaknya akan sampai di suhu 50 derajat Celcius gitu Mas Herus. Masya Allah, Masya Allah. Semoga dalam keadaan sehat afiat di sana semua Bapak. Baik, kita sudah berkumpul di sini, sudah para peserta juga sudah antusias Bapak sepertinya untuk mengikuti live dari perjalanan haji untuk wukuf di Arafah pada kesempatan hari ini. Insyaallah, alhamdulillah. Mulia ini. Kita ingin mendengar dari Bapak untuk keynote speech-nya Pak, untuk kita memulai dari kesempatan webinar kesempatan pada sore hari ini. Dimulai dari Pak Muharram. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Tafadhol.
Baik, terima kasih Mas Hairus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu sekalian, saya pertama mohon maaf karena screen-nya tidak bisa terlihat secara jelas. Kami sekarang di Arafah, cuacanya terlalu panas untuk perangkat elektronik, sehingga kita hanya bisa menyampaikan suara tapi tidak bisa memonitor siapa yang hadir pada kesempatan ini karena layar tidak sangat jelas untuk bisa melihat dan memonitor yang tergabung. Tanpa mengurangi rasa hormat saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang bergabung pada kesempatan kali ini. Bapak dan Ibu sekalian, Pusaka kali ini bekerja sama dengan MDA Tour menyelenggarakan haji furodah dan haji khusus. Total haji khusus yang berangkat ada 7 orang dan furodah yang berangkat dari Jakarta ada 24 orang. Karena administrasi yang tidak mengizinkan bergabungnya furodah dan haji khusus, maka yang haji khusus secara terpisah menyelenggarakan bergabung dengan rekan-rekan travel yang lain. Dan haji furodah kali ini barangkali Bapak Ibu menyimak dan mendengar sayup-sayup suara talbiyah terus dibacakan oleh para jamaah dipimpin oleh Ustadz. Pada tahun ini jamaah dipimpin oleh Ustadz Safiuddin dan mutawifnya ada Ustadz Dedi dengan Ustazah Mutaza Fatimah sebagai pendamping ibu-ibu, serta ada juga tim teknis yang dipimpin oleh Ustadz Haji Samian dari tim handling kami di Mekah. Bapak Ibu sekalian, kalau bercerita tentang haji tentu itu adalah satu hal yang sangat dinantikan oleh seluruh muslim di dunia. Kali ini dilaporkan bahwa tidak kurang dari 2,8 juta yang tercatat sebagai haji resmi, dan mungkin lebih dari 3 juta jika seringkali ada yang menggunakan visa-visa di luar visa haji seperti visa umal atau visa amil, visa kunjungan dan sebagainya. Namun demikian, pemerintah Saudi sangat ketat mulai dari masuk ke Saudinya, kemudian mulai masuk ke Mekah, dan pada beberapa hari terakhir sampai hari ini melakukan screening yang sangat ketat untuk di sana. Kami pun juga yang tinggal di hotel di Jalan Sari Sidki, di dekat Mina, di mana jarak hotel kami ke tempat jumroh kurang lebih sekitar 400 meter. Hal ini diambil karena pada tahun ini diprediksi jumlah jamaah sangat banyak setelah setahun yang lalu terjadi pembatasan, misalnya kuota untuk Indonesia sendiri hanya 100.000 dan kuota seluruh dunia hanya 1 juta. Tahun ini tembus sampai 2,8 juta dan Indonesia sampai ke 221, dan ditambah dengan 8.000 kuota tambahan diperkirakan lebih dari 230 jamaah haji Indonesia datang ke Arafah tahun ini. Mas Hairus dan Bapak Ibu sekalian yang mengikuti webinar pada kesempatan Arafah Live ini, kami tentu bersama MDA sebagai travel yang selama ini adalah banyak memberangkatkan jamaah haji, dan furodanya ini adalah tahun ke-7. Syukur alhamdulillah selama 7 kali keberangkatan furodah terhalang oleh 2 tahun musim pandemi di 2020 dan 2021, 100% seluruh jamaah yang mengajukan furodah bisa berangkat melalui wahana pusaka Duta Zaman ini. Dan ini mengulang pada keberangkatan ke-7 tahun ini, syukur alhamdulillah seluruh jamaah tiba di Arafah dan sekarang mengikuti wukuf Arafah. Menunaikan ibadah haji tentu selain harus memenuhi syarat sahnya secara syar'i,
juga harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Kerajaan Saudi Arabia. Kami senantiasa mengikuti ketentuan dan hanya memberangkatkan jamaah melalui visa haji. Tidak pernah kami menganjurkan atau menyelenggarakan visa di luar visa haji. Karena resikonya terlalu besar untuk jamaah. Jamaah yang tidak menggunakan visa haji dan kemudian tertangkap oleh pihak berwajib dari Kerajaan Saudi, dia akan terkena denda, terkena sanksi deportasi, dan terkena blacklist selama 10 tahun tidak bisa kembali datang ke tanah suci atau ke Mekah, sehingga tidak bisa menunaikan umrah apalagi haji. Oleh karena itu, Pusaka bersama MDA selalu komitmen untuk mengikuti aturan-aturan baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Saudi Arabia. Dan kami menggunakan 2 lajur, yaitu lajur melalui visa mujamalah dari Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta, dan visa haji furoda dari yang sumbernya dari personal kerajaan atau keluarga kerajaan Saudi. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagian daripada upaya memenuhi syarat dan ketentuan itulah yang harus menjadi pegangan bagi siapapun yang akan berangkat haji, khususnya menggunakan jalur mujamalah atau jalur furoda. Pastikan jika Bapak Ibu atau ada handai tolan, keluarga, kerabat, sahabat mau berangkat furoda atau berangkat haji menggunakan visa furoda, pastikan bahwa visanya bersumber dari 2 sisi saja. Pertama dari mujamalah yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Saudi Arabia, dan dari furoda yang dikeluarkan dari keluarga kerajaan Saudi Arabia. Dari situlah kami menggunakan network dan tidak pernah menggunakan visa-visa kunjungan, visa ziarah, visa amil atau visa umal, karena terlalu beresiko bagi jamaah dan akan blacklist juga bagi kami sebagai penyelenggara. Itu Mas Hairul salah satu syarat utama di dalam keberangkatan haji furoda. Sampai sini barangkali ada hal yang perlu disampaikan atau ditanyakan, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Muharram atas penjelasannya. Jadi teman-teman di sini sudah sangat antusias untuk mengikuti, alhamdulillah. Kita juga bisa langsung buka sesi pertanyaan kalau mau ada teks langsung, karena ini sifatnya live. Jadi kita insya Allah akan buka untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya langsung ke Pak Muharram live dari langsung kami persilahkan. Saya bertanya kepada Pak Muharram ya, sambil kita tunggu pertanyaan. Bagaimana kondisi kesehatan dari para jamaah? Alhamdulillah ada sehat afiat, persiapan Baik. wukuf. Alhamdulillah, sejak jauh-jauh hari Pusaka bersama MDA sudah mempersiapkan jamaah, mempersiapkan diri dalam keadaan sehat dan bugar. Dan salah satu khas dari kami adalah bagaimana manasik haji dirangkai dengan manasik kesehatan. Dan tahun ini kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Holistik di Purwakarta, sehingga seluruh jamaah diperiksa dulu kesehatannya melalui bioscan untuk mengetahui kondisi seluruh tubuhnya. Yang kedua, juga mendapatkan konsultasi gratis dari dokter-dokter yang dipimpin oleh Ibu Dr. Husen dan Ibu Dr. Fatimah di Rumah Sakit Holistik. Dan kemudian dari konsultasi itu, sebagian besar jamaah mendapatkan bimbingan khususnya pada pola makan dan pola hidup agar menjelang keberangkatan haji tetap dalam keadaan sehat dan bugar. Dan alhamdulillah sampai saat ini seluruh jamaah dalam keadaan sehat dan bugar, dan insya Allah sampai kepulangan terus dalam keadaan sehat. Demikian Mas Hairul. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah dengar bahwa ternyata antisipasi yang dilakukan oleh Pusaka dengan menggandeng kerjasama bersama Rumah Sakit Holistik bisa mempersiapkan kesehatan jauh lebih jauh gitu ya, kayak dari asupan makanan dan sebagainya. Alhamdulillah. Dari salah satu peserta webinar, bagaimana kita bisa memastikan visa yang diberikan adalah bukan visa kunjungan atau visa lainnya, karena kita sangat mempercayakan pihak travel agent visanya. Baik, ya, indikasi pertama biasanya ditunjukkan dengan harga yang relatif murah.
karena harga visa furoda tahun sekarang sudah tembus mulai dari harga $9.000 dan terakhir menjelang hari penutupan sudah sampai di angka $16.000. Itu hanya visanya saja, belum dengan paket. Sementara banyak yang akan menawarkan visa walaupun dengan namanya Haji Furoda, tapi jika harga secara keseluruhan di bawah harga 20.000 atau di bawah 200 juta, itu bisa dipastikan bahwa visa yang dipakai bukan visa haji, tapi visa umrah atau visa kunjungan. Itu salah satu indikasi pertamanya. Mohon maaf. Indikasi kedua adalah ada lagi sekarang dalam penjelasan terhadap konsumen, indikasi menggunakan visa itu mereka akan mengatakan bahwa visa pembayaran akan dilakukan pada saat visa sudah keluar. Bagi kami hal itu agak kurang logis karena sesungguhnya pengajuan visa itu jauh-jauh hari. Dan kami dipastikan oleh partner kami di Saudi untuk bisa memberikan atau menyetorkan sejumlah dana untuk bisa memastikan di dalam manifest jamaah haji. Itulah beberapa indikasi. Yang paling utama tentu adalah biasanya dari harga dan paket. Paketnya misalnya paketnya yang cukup murah, tetapi fasilitasnya juga istilahnya ala kadarnya, karena tujuannya adalah untuk sebanyak-banyak mungkin jamaah berangkat. Alhamdulillah Pusaka bersama MDA tidak mengejar jumlah kuantiti karena kami maksimum hanya menerima 70 jamaah pendaftar. Tidak pernah kami menerima lebih dari itu. Jumlah tersedikit itu hanya 25. Jadi kami tidak akan sengaja tidak mengejar jumlah atau kuantiti. Terlebih dalam kondisi menuju ke 2030, Saudi Arabia akan terus menambah jumlah kuotanya yang akan berakibat kepada padatnya di Arafah dan di Mina. Hal ini jika tidak terantisipasi dengan program paket akomodasi pendampingannya pada saat di Mina, maka banyak sekali di sini terjadi jamaah yang tidak mendapatkan fasilitas yang cukup baik. Sementara di tengah cuaca yang demikian panas, mereka tidak bisa mendapatkan fasilitas yang baik. Demikian Mas Heru. Baik, alhamdulillah. Artinya memang semoga terjawab untuk pertanyaannya dari Pak Sigit tadi ya. Artinya memang dari Nuzul dan dalam hal ini secara pengalaman sudah membuktikan bahwa beberapa indikasi di mana kita untuk mengetahui apakah visa itu adalah visa yang benar-benar untuk furoda seperti apa. Bisa murah Pak ya. Jadi Bapak Ibu, murah bukan berarti itu adalah solusi. Boleh jadi dia akan menjadi sebuah resiko lagi untuk jamaah dalam hal ini. Kita coba ke pertanyaan. Halo. Halo. Suara saya? Ya, putus-putus. Memang Mas Heirus, ini saya mengingatkan sebelumnya dari pengalaman kami selama menunaikan perjalanan ibadah haji dari 2002. Pada saat wukuf seperti ini seringkali sinyal terputus-putus karena jutaan orang mengakses internet dan ke seluruh dunia sehingga seringkali terjadi jam. Mohon maaf jika nanti pada saatnya tiba-tiba terputus. Baik Bapak. Tadi ya. Ya, saya mau coba kasih kesempatan untuk pertanyaan berikutnya nih dari Pak, masih dari Pak Sigit. Pak, pertanyaan berikutnya, apakah ada daftar travel dari agen haji yang memiliki reputasi, apakah dari Kemenak kemudian menjadi antisipasi dari risiko para jamaah? Ya, sampai sejauh ini
Kalau untuk keberangkatan haji furoda, kewajibannya hanya melaporkan, tapi tidak ada aspek penilaian. Jadi kalau akreditasi hanya didasarkan kepada penyelenggara ibadah haji khusus, sehingga tidak ada data mana-mana yang mempunyai kompetensi terhadap penyelenggaraan haji furoda ini. Itu mungkin mudah-mudahan ke depan. Jadi biasanya haji furoda lebih banyak dikuatkan oleh kesaksian para jamaah haji sebelumnya, baik kepastian keberangkatan visanya maupun juga layanannya, khususnya di Arafah dan di Mina. Alhamdulillah, Pusaka sejauh ini selain 100% bisa memberangkatkan seluruh pemohon, juga bekerja sama dan langsung di bawah manajemen Nuzuli Corporation di dalam penyelenggaraan haji di Arafah dan Mina khususnya, dan bekerja sama dengan beberapa hotel yang ada di Saudi, khususnya di Mekah dan Madinah, serta menggunakan hotel transit di dekat Mina, sehingga jamaah mendapatkan fasilitas atau kemudahan dari hotel menuju ke tenda dan menuju ke jamarat. Demikian Mas Agus. Baik, terima kasih Bapak. Apakah harap saya ingin memberi kesempatan untuk Ustadz Syafyuddin untuk memberikan sedikit tausiah Bapak. Beri kesempatan kepada Ustadz Syaf untuk memberikan sedikit tausiah kepada jamaah yang ada di sini, para peserta webinar. Siapa ini? Bapak Ibu, kita akan Ustadz Syafyuddin selaku guru Ustadz pembimbing daripada kesempatan Haji Furoda. Ustadz Syaf, bisa dengar suara saya? Oke, kedengaran suara saya? Alhamdulillah. Bagaimana bisa dengar suara saya, Ustadz? Halo, dengar alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Keadaan sehat walafiat Ustadz di sana. Kita berkumpul banyak para langsung karena saat ini adalah hari Arafah, satu hari yang mulia dalam Islam. Kita ingin terkait perjalanan haji dan mungkin kita bisa ambil manfaat dari itu semua. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Cek. Baik, sepertinya ada sedikit gangguan teknis. Kita sambil tunggu terhubung kembali. Jadi Bapak Ibu, saat ini kita terhubung ke Arafah. Jadi mohon maaf jika memang ada kendala teknis karena seperti diinformasikan Pak Muharram bahwa ada 2,8 juta tadi ya, Barami ya. Ada 2,8 juta manusia yang saat ini bersama-sama ada di sana, sehingga ada sinyal yang potensi, ada gangguan sinyal. Tapi ala kulli hal kita sudah bisa mendengarkan tadi paparan yang cukup jelas dari Pak Muharram bahwa saat ini di bahwa saat ini di Arafah berjalan dengan relatif lancar. Ya, di mana teman-teman di peserta dari jamaah dari Haji Furoda bersama Nuzuli dan Pusaka itu akan sedang melakukan wukuf di Arafah, dan informasi yang kami terima bahwa potensi suhu mencapai 50 derajat Celcius. Masya Allah, itu angka yang sangat tinggi ya, gitu, seperti itu. Baik, kita buka sesi juga tanya jawab di sini. Kebetulan saya juga sudah tergabung bersama salah satu, ya, halo.
Gimana? Cek, cek. Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, alhamdulillah. Baik, sambil kita menanti juga hubungan kembali bersama teman-teman dan jamaah dari Arafah, saya ingin perkenalkan bahwa saat ini saya sudah bersama Ibu Rahmi Sandrina, Teteh Rahmi lebih tepatnya. Jadi beliau adalah ambasador dari Pusaka, ambasador pertama dari Nuzuli Indonesia. Yang mana ambasador ini Pusaka Ukhuwah adalah ambasador yang memberangkatkan untuk Haji Furoda tahun 2023 pada kesempatan ini bersama Nuzuli. Kita ingin tanya jawab nih sambil kita menunggu koneksi ke Arafah kembali. Bagaimana Teh Rami mungkin para mitra gitu ya. Apa sih sebenarnya pengalaman yang saat ini terbangun kerjasamanya dan bagaimana kelancaran atau proses sehingga semua jamaah alhamdulillah bisa berangkat dengan baik bersama Nuzuli. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak Ibu, apakah suara saya? Ini terhubung. Suara saya apakah terdengar? Terdengar jelas? Dengar ya, insya Allah ya. Baik. Terima kasih banyak Mas Hairus. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Rahmi dari Pusaka. Pusaka adalah salah satu ambasador dari Nuzul Indonesia. Alhamdulillah Nuzul Indonesia udah banyak ya Mas Hairus ya Alhamdulillah ambasadornya. saat ini terhitung menjelang 20. Masya Allah, udah 20 ambasador Nuzul Indonesia, alhamdulillah. Dan Pusaka adalah salah satu dari ambasador Nuzul Indonesia. Baik, tadi terkait pertanyaan Mas Hairus, bagaimana sih agar jamaah itu bisa percaya ya kepada Pusaka terkait ya betul. Terutama dalam Haji Forodah, betul ya gitu. Dalam Haji Forodah sebenarnya alhamdulillah Pusaka sendiri sudah 7 kali keberangkatan, alhamdulillah jamaah semuanya berangkat 100%. Alhamdulillah. Ya. Makanya salah satu poinnya adalah alhamdulillah karena bekerja sama dengan Nuzuli. Alhamdulillah karena dengan Nuzuli gitu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah Pusaka selama 7 tahun gitu ya, selama 7 kali keberangkatan, alhamdulillah 100% berangkat jamaah haji furodahnya. Ya, karena di bawah oleh Nuzuli Indonesia dan Nuzuli Saudi. Alhamdulillah. Untuk jamaahnya sendiri pun kenapa bisa apa ya? Bisa percaya gitu ya, bisa percaya sendiri karena tadi pertama track record kita gitu ya, track record kita selama 6 tahun. Selama 7 tahun. Oh, 7 sampai ini 7 tahun ya, benar. Betul. Record kita yang pertama, alhamdulillah track record kita yang 100% berangkat, yang kedua adalah fasilitas yang diberikan oleh Nuzuli. Nah, ini poin plus kita nih, Mas Hairus. Poin plus kita adalah fasilitas yang diberikan oleh Nuzuli sendiri gitu ya. Alhamdulillah kita ambasador Indonesia, berarti Nuzul Indonesia sendiri adalah representatifnya Nuzul Saudi gitu ya, betul ya? Nuzul Indonesia betul, resmi, secara resmi. Gitu ya, secara resmi adalah representatifnya Nuzul Saudi dan di mana Nuzul Saudi sendiri adalah pengelola dari Maktab 112. 111. Salah satu yang terbaik. Betul, 111 itu di mana Maktab VVIP terbaik di Mina dan Arafah. Makanya jamaah Pusaka alhamdulillah semuanya percaya. Karena apa? Karena kita salah pertama adalah ambasadornya dari Nuzul Indonesia. Resmi ya, betul, resmi. Yang kedua apa? Fasilitas. Fasilitas yang diberikan. Ibaratnya apa ya? Garansi dari Nuzuli sendiri bahwa kita menggunakan maktab VIP 112 baik di Mina maupun di Arafah. Itu sih dua kepercayaan itu yang bisa kita pegang nih Bapak Ibu sebagai ambasador. Di sini juga banyak ya Mas Hairus ya. Banyak. Saya lihat nih ambasador sudah ada berapa puluh ambasador yang standby. Ambasador dan konselor gitu ya. Bagaimana sih cara meyakinkan para jamaah calon jamaah haji furodah gitu ya. Ya karena dua hal itu sih menurut bagi kami dan hal itu yang kita jalankan. Ya. Terima kasih Teh Rami. Tadi saya lihat ada pertanyaan mungkin bisa juga terjawab. Tadi apa pertanyaannya? Oh, apakah dari jamaah furodah? Jamaah haji furodah itu ada di maktab berapa dan apakah Nuzuli secara eksklusif ada di maktab tersebut? Mungkin bisa dijawab. Baik, jamaah furodah alhamdulillah ya karena kita termasuk ambasador mitranya Nuzuli Indonesia gitu. Nah, alhamdulillah jadi kita selalu di maktab VIP 112. Nah, karena Nuzuli Saudi sendiri adalah pengelola
pengelola dari maktab VIP 112. 112 baik di Mina maupun di Arafah. Untuk Bapak Ibu Oh, Hajj at Mekah. jemaahnya Hajj. Later kalau kamu udah gede, Hajj ya. Ya. ya, dan Nuzul Indonesia adalah representatifnya Nuzul Saudi, maka insya Allah dipastikan adalah maktabnya 112. Yeah. Baik di Mina maupun di Arafah. Kemudian tadi yang kedua apa ya Mas Haris pertanyaannya? Maaf. Pertanyaan keduanya. Nah, eksklusif ya tadi ya, balik lagi. Eksklusif ya karena kita adalah mitranya Nuzul Indonesia. Gitu. Baik, dengar informasi juga tahun lalu itu salah satu apa yang terbaik ya, dapat penghargaan ya tahun 2022. Jadi informasi juga untuk para mitra Nuzuli bahwa posisinya sebenarnya sangat strategis. Positioning Nuzuli Nuzuli Indonesia sebagai pemegang lisensi dari Nuzuli Saudi dan posisi Nuzuli Saudi sebagai pemegang pemilik dari maktab 112 yang ada di Arafah dan Mina. Yang mana maktab itu dikategorikan maktab terbaik untuk pelayanannya, bukan VIP tapi VVIP gitu ya. Mungkin kita bisa lihat juga kelas-kelas dari banyak travel ternama ya, yang kita tidak sebutkan satu persatu, namun mereka semua mempercayakan itu kepada Nuzuli. Ya, jadi itu harusnya menjadi sebuah standar bahwa pelayanan itu yang paling utama. Jadi boleh tahu nggak Teh Rami dalam kerjasama dengan Nuzuli apa namanya kelancaran dan seperti itu? Baik, alhamdulillah selama 7 tahun proses keberangkatan Haji Furodah Jamaah Pusaka ya, alhamdulillah semua itu kita ibaratnya mudah gitu ya, karena semua sudah disiapkan oleh Nuzuli. Pertama mulai dari paketnya. Nah paketnya ini Bapak Ibu mungkin khawatir atau bingung ya, gimana saya menjual paket Furodah gitu ya. Nah ini Nuzuli Indonesia tuh udah punya programnya, udah punya paketnya gitu ya. Paketnya sendiri pun contoh ya Mas Hairus, untuk tahun ini kita itu punya 3 program. 3 program itu ada di Platinum 18 hari, Gold 23 hari, dan Gold 18 hari. Jadi sebenarnya untuk dari sisi paket pun sendiri Nuzul Indonesia tuh udah membuat sedemikian rupa gitu ya untuk para calon jamaahnya, mau yang sebentar gitu ya, mungkin kan ada jamaah yang Mbak saya bisanya hanya beberapa hari karena kerjaan gitu ya. Alhamdulillah Nuzul Indonesia tuh punya paket yang Masya Allah luar biasa gitu ya, benar-benar meng-create yang sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan jamaah gitu ya. Pertama dari sisi paketnya, alhamdulillah Nuzul Indonesia tuh terbaik lah gitu ya, bisa dibilang ya meng-create paket tuh benar-benar dari sisi jamaahnya, bukan dari sisi kitanya. Jadi jamaah merasa nyaman. Betul. Gitu ya, dari sisi paketnya. Yang kedua adalah pelayanannya. Masya Allah pelayanannya itu bukan hanya di Saudi nih Mas Hairus gitu ya. Oh mulai dari Indonesia? Dari Indonesia pun Masya Allah Nuzul Indonesia itu memberikan pelayanan luar biasa. Contohnya, karena kita punya itu apa namanya muhsin ya. Betul. Contohnya salah satunya adalah kemarin nih tahun ini nih manasik kita diselenggarakan di rumah sakit holistik. Oh, beda lain dari yang lain. Betul. Spesial. Betul. Mungkin jamaah merasa kok di rumah sakit ya. Padahal itu adalah hal penting nih untuk jamaah persiapan sebelum mereka keberangkatan. Betul. Tadi sempat ditanya juga kan ke Pak Muharram bagaimana kondisi kesehatan. Betul. Ternyata alhamdulillah fit ya, karena betul. Mundur ke belakang itu udah disiapin sama teman-teman Nuzuli. Betul. Karena kondisi cuaca di Saudi itu luar biasa panasnya, sehingga tuh jamaah mungkin ada yang kaget gitu ya badannya. Nah, udah dipersiapkan nih dari manasik, yaitu saat manasik di RS Holistik gitu ya. Kemudian selanjutnya manasik apa? Ada perlengkapan nih, contohnya ya Mas Hairus nih, Masya Allah nih ya. Nuzul Indonesia bukan hanya tadi terkait paket, kemudian pelayan manasik, tapi perlengkapan, Masya Allah ya. Perlengkapan dari Nuzul itu selalu dikasih yang optimal ya Mas Hairus ya, Masya Allah. Best ya. Betul, mulai dari koper kabin, koper bagasi gitu ya, sampai jaket, kaos di Mina pun dipersiapkan khusus oleh Nuzul Indonesia gitu ya, mulai dari perlengkapan sampai pelaksanaan di Saudinya pun Masya Allah ya, semua diberikan pelayanan terbaik oleh Nuzul Indonesia. Bahkan para calon ambasador nih semuanya Bapak Ibu gitu ya,
bahkan mungkin di sini ada calon jamaah juga nih Mas Hairus ya. Insya Allah ada nih. Insya Allah Dari nih ya, beberapa bukan pertanyaan cuman tadi. para mitra Nuzuli, Ya. bahkan calon jamaah insya Ya. Allah tahun depan. Episode ya. ini khusus kita buka selain para mitra, jamaah juga boleh ikutan. Iya, Karena Masya bisa Allah. lihat langsung dan bisa kita buka open session tanya jawab juga untuk jamaah dan Baik. para mitra untuk bertanya langsung. Di sini ada Teh Rahmi Insya Allah. dari Pusaka dan dan saya dari Nuzuli. Iya. Kita bisa langsung tanya jawab gitu. Iya, betul. Seperti betul, itu. betul. Bahkan nih satu lagi nih Mas Hairus yang gak kalah pentingnya untuk para ambasador dan calon jamaah, Nuzul Indonesia itu juga punya menyiapkan nih oleh-oleh. Oh, Masya oke. Allah, Ini oleh-oleh seperti terlihat di layar nih Bapak Iya, Ibu. betul. Jadi sebenarnya itu untuk mempermudah pihak travel gitu ya, Iya. karena khawatir over baggage nih jamaah Iya. tuh Akses biasanya ya, iya, kelebihan ya. over baggage maskapai. Nah itu yang paling kita minimalisir. Ya. Nah lebih baik adalah Oleh-oleh ya. beli oleh-oleh di sini, Iya. Mas Hairul. Ya, memang trennya udah seperti itu. Kita siapkan oleh-oleh dari sana, Iya. udah kita siapin di sini. Jadi dan itu juga udah ada di website. Betul, Ya, betul. jadi betul. sebagai informasi untuk teman-teman mitra dari Nuzuli, saat bergabung bersama Nuzuli, maka otomatis kita akan siapkan website. Kita per hari ini baru ada bergabung teman ambasador kita dari Sukabumi. Masya Di sini Allah, aktif semangat. ada Ustadz Dudung. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Dudung. Jadi per hari ini bergabung namanya komunitas penguji. Penguji itu jadi yayasan untuk komunitas penguji dari Sukabumi. Penguji ini pengelola ilmu dan urusan haji. Itu kepanjangannya kurang lebih seperti itu ya. Ini ada Ustadz Dudung nih standby juga di sini. Kita baru bergabung bersama kita. Insya Allah per hari ini langsung kita buatkan websitenya. Masya Website Allah. kita buatin nanti di mana website itu nggak cuman udah untuk persiapan Haji Fura 2024 bisa dijual. Lalu kemudian websitenya itu juga dibekali oleh semua kebutuhan yang tadi Oleh-oleh. disampaikan Teh Rami. Betul. Jadi setiap website dari mitra kita itu udah tinggal jualan aja. Ya, betul. Seperti itu. Jadi Sudah sangat dipersiapkan. mempermudah dan memperingkas proses gitu. Jadi jamaah bisa fokus ke dalam proses pelaksanaan. Jadi yang hal-hal yang sifatnya pendukung ini itu Betul. semua bisa diselesaikan oleh Nuzuli. Betul, betul. Kayak gitu betul. melalui website seperti itu. Betul, betul. Ada betul. pertanyaan lagi nih. Oh, izin bisa diperlihatkan suasana Oke. wukuf di Arafah. Ya, mohon maaf tadi kita sampai ini masih masih coba terhubung di sana. Sepertinya ada network jam karena kondisi Panas 2,8 juta concurrent Ya. barengan semuanya lagi standby di sana. Tadi sempat kita terhubung dengan Pak Muharram untuk lihat situasi di sana. Kita masih coba lagi, insya Allah nanti kita terhubung, kita bisa tampilkan lagi. Itu seperti itu. Baik, baik. Suasana wukuf di Arafah. Seperti yang diinfokan oleh Pak Muharram tadi ya Mas Hairus, kondisi saat ini tuh di sana luar biasa panasnya. Iya, menjelang Ya, 50 derajat betul, ya. Tadi informasinya semua perangkat elektronik tuh ada problem. Iya, betul, betul. Jadi bukan hanya jamaah nih yang perlu persiapan. Jadi sebenarnya perlengkapan elektronik pun di sana juga jadi meminimalisir gitu ya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu apabila koneksi di Arafah saat ini terputus. Namun tim kita ya sedang usaha untuk koneksi lagi ke tim yang ada di Arafah gitu. Ya, baik. Kita buka sesi tanya jawab lagi Bapak Ibu, dipersilahkan. Tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi Teh? Mungkin mau nambahin sedikit nih Bapak. Assalamualaikum Mas Fairuz. Oh, silakan dengan Bapak siapa dari mana? Junior. Oh, Pak Junior. Salam Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Fairuz Mbak Rahmi. Ini kayaknya Nuzuli fokus ke Furodah ya? Semuanya Pak, bukan cuma Furodah. Jadi Nuzuli. Iya. Beberapa travel itu banyak yang jualan Furodah. Ya, untuk saat ini Nuzuli. kita memang sesi live dari wukuf dari jamaah Furodah. Akan tetapi kita sudah mulai nih mempromosikan produk-produk umroh kita. Dari mulai keberangkatan tanggal 13 besok udah siap di website. Thank you, sukses. Terima kasih. Terima kasih. Sehat-sehat selalu Pak. Terima kasih Mbak Rahmi. Ya, Pak Junior ini salah satu dari alumni juga ya? Betul, Pak Yunan, Masya Allah, alumninya Pusaka, Masya Allah, sehat-sehat. Iya, tapi saya Pusaka agak terlambat. Saya mungkin berangkat tanggal awal Agustus saya berangkat, tapi nggak pakai Pusaka. Tapi nanti saya akan pakai Pusaka dengan teman-teman yang lainnya.
Insya Allah, insya Allah. Insya Allah, Allah lancarkan rezeki, Allah sehatkan, Amin. insya Allah, Pak. Insya Allah. Siap. Baik, kita buka sesi lagi pertanyaan kepada Bapak Ibu sebelum kita mungkin bisa terhubung kembali ke Saudi, ke Arafah. Kita buka sesi lagi. Ya, Ini jadi- sebenarnya ada apa aja sih nih Teh sekarang nih Jadi yang ada di sini nih? Bapak Ibu, ini sedikit informasi saja. Jadi terutama untuk para calon ambasador gitu ya, para mitra Nuzul Indonesia atau bahkan calon jamaah gitu ya. Itu Nuzul Indonesia itu juga menyediakan oleh-oleh haji itu di bawah dari toko Ukhuwah namanya nih, Mas Hairus. Toko Ukhuwah, betul. Jadi Toko Ukhuwah. betul, toko Ukhuwah. Jadi untuk Bapak Ibu yang ambasador atau mitra Nuzul Indonesia, di tokonya itu nanti sudah akan tersedia sama seperti tokonya Pusaka Ukhuwah gitu ya. Mungkin di sini ada beberapa alumni Pusaka yang sudah melihat toko kami gitu ya di pusakaukhuwah.com. Itu bukan hanya paket umroh, paket haji ataupun wisata halal, tapi oleh-oleh. Sampai oleh-oleh ya. Sampai oleh-oleh, Mas Hairus gitu ya. Jadi ada apa namanya, ukhuwah tuh ada umroh, ada haji khusus itu wisata halal, ya, aksesoris ya, sampai ke halal halal food gitu ya. Betul. Wah, Masya Betul. Allah, udah one stop solution ini. Jadi sebenarnya untuk kami gitu ya, para mitra dari Nuzul Indonesia, sebenarnya itu benar-benar memudahkan sekali sih Mas Hairus. Memudahkan dalam artian kita tuh nggak usah cari kemana lagi gitu ya. Udah langsung dari Nuzuli, udah ada paket umroh, paket haji, paket wisata halal, sampai oleh-oleh pun itu sudah tersedia. Jadi biasanya kan jamaah juga suka ada yang tanya, Mbak saya nggak mau berat-berat deh bawa dari Saudi, saya mau titip aja, bisa nggak ya Mbak Rahmi? Nah, bisa banget. Nah makanya kita pun sebagai ambasador jadi lebih mudah nih Mas Hairus, lebih mudah karena Nuzul Indonesia pun menyediakan gitu ya, menyediakan oleh-oleh seperti ini. Dan ini terbuka kemungkinan semua untuk seluruh ambasador yang saat ini bergabung. Jadi kita kita ada ambasador, ada counselor. Di sini kita udah ada Pak Wibi. Assalamualaikum Pak Wibi, ambasador dari Bekasi, Ar-Royan. Lalu kemudian ada tadi dari penguji Ustadz Dudung. Lalu kemudian ada Pak Broto dari Bengkulu, Arga Travel di sana. Jadi kita juga ada Alcantara dari Solo, kemudian kita ada tergabung juga ada rencananya kita ada Al Khalifah dari Jakarta Timur, lalu juga ada Al Ma'rifah gitu. Alhamdulillah sudah tergabung dan teman-teman ini sudah mulai memasarkan gitu Teh Rami terkait umroh dalam waktu dekat, bahkan Haji Furoda tahun depan. Iya, kemarin sudah ada apa namanya opportunity untuk 2 orang mau daftar. Dari Al Khalifah itu, dari salah satu ambasador sudah mulai antusias bertanya bagaimana untuk 2024 karena mereka juga dalam pertimbangan untuk nyetor. Jadi itu dia salah satu isu dari apa namanya cukup lamanya waktu tunggu dari masa tunggu dari haji akhirnya kemudian Haji Furoda menjadi solusi. Semoga kita bisa optimalkan ya dengan kinerja apa namanya kerjasama yang baik antara Nuzul Indonesia kepada para ambasador. Dan ini sudah dibuktikan per hari ini oleh ambasador Pusaka sebagai ambasador Nuzuli. Boleh jadi nanti kita bikin sesi juga webinar dengan ambasador yang lain. Gitu. Jadi kalau saya sendiri dari Nuzul Indonesia itu selaku dari prinsipal dari dalam hal ini namanya pemegang lisensi dari Nuzuli Saudi. Jadi kita nanti mungkin bisa Pak Broto di sini, ada Ustadz Dudung di sini gitu ya. Bisa sharing gitu ya seperti itu. Seperti itu. Kasih tips aja ya Mas Hairus gitu ya untuk Bapak Ibu para mitra maupun calon jamaah. Kadang nih sekarang nih karena lagi musim haji, jadi tuh banyak pertanyaan. Gimana ya cara memilih travel atau Haji Furoda gitu ya? Kita ya travel yang bisa memberikan kepastian atau pelayanan dari Haji Furoda. Kredibilitasnya, bagaimana memilihnya. Betul. Karena kan banyak pilihan Teh Rami. Dan semuanya bilang bagus gitu. Semuanya mungkin terlihat bagus, tapi kita nggak bisa pungkiri juga bahwa kasus-kasus penipuan banyak terjadi. Nah, gimana tuh Teh? Ya, baik. Kalau untuk pertama nih untuk tips atau trik para calon mitra gitu ya, bagaimana cara memberikan informasi biar nggak salah juga gitu ya. Karena ini kan haji ini adalah
ya ibadah gitu ya. Kita nggak mungkin berbohong ya, tanda kutip berbohong kepada calon jamaah gitu ya. Gitu. Nah, gimana sih cara memberikan informasi gitu ya kepada calon jamaah? Yang pertama memang Bapak Ibu pertama adalah mitranya dari Nuzul Indonesia. Alhamdulillah Nuzul Indonesia bersama dengan Pusaka dan MDA itu sudah 7 kali keberangkatan. Alhamdulillah 100% berangkat. Kita tidak pernah menjanjikan berangkat. Tapi kita membuktikan. Betul. Kita adalah memberikan informasi bahwa kita alhamdulillah selama 7 kali pemberangkatan, alhamdulillah 100% gitu Karena ya. kemungkinan itu selalu ada. Betul. Kemungkinan untuk tidak berangkat juga Betul, selalu ada. Betul. Jadi kita ibaratnya tidak boleh menjanjikan bahwa pasti berangkat. Itu sebenarnya tidak boleh Mas Hairus. Karena memang kuasa Allah juga. Betul. Karena kita tahu sendiri haji forodah itu atau visa forodah itu sistemnya adalah pengajuan. Betul. Jadi bisa diterima atau bisa tidak. Makanya kita tidak boleh bahwa pasti berangkat. Tapi track record kita alhamdulillah 100% selama 7 kali keberangkatan adalah berangkat. Ya, berangkat Positif semua, berangkat. alhamdulillah. Betul, itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya tadi Pak Muhammad sudah menyampaikan bahwa harga visa gitu ya, harga visa. Banyak nih di luar, Mbak, saya melihat kok paket furodah yang di tetangga sebelah lebih murah ya, gitu ya, lebih murah. Kok yang yang Mbak tawarkan, Mbak Rahmi tawarkan kok lebih mahal. Nah, tadi Pak Muhammad sudah sampaikan bahwa harga visa hajinya sendiri pun udah mencapai angka 9.000. Ya, bahkan di akhir tadi sampai sekitar 13.000 atau 16.000 ya. Betul, itu aja sudah itu hanya untuk visanya saja. Jadi untuk Bapak Ibu para mitra dan calon jamaah sebenarnya bisa dilihat sih dari harga paketnya sendiri gitu ya. Kita udah bisa menghitung nih. Untuk visanya sendiri di sekitar angka 9.000 sampai 16.000 gitu ya. Ditambah kita lihat nih hotelnya bintang 3, bintang 4, bintang 5 gitu ya. Memberikan fasilitas bintang 5 pasti harganya akan lebih besar lagi. Iya. Ditambah adalah haji ini adalah proses pelaksanaannya adalah di Arafah dan Mina nih, Mas Hairus konsentrasinya gitu ya. Arafah dan Mina. Betul. Jadi untuk memberikan informasi kepada calon jamaah haji gitu ya adalah di mana sih pelaksanaan utama hajinya. Pelaksanaan utama haji adalah di Arafah dan di Mina. Nah, bagaimana kita memberikan fasilitasnya? Kita memberikan fasilitasnya adalah di Maktab VVIP 112 ya. oleh Nuzuli gitu ya. Jadi sebenarnya bisa dilihat kenapa yang tahu mahal dan segala macam itu kita lihat dulu nih dari segi visanya, benar nggak ya visanya, dan visanya harus visa haji Mas Hairus. Iya, ya. bukan visa pekerja atau amil. Jangan sampai gitu ya, karena itu banyak banget sebenarnya kemarin Terami saya lihat juga di sosial media itu seliweran itu kan, wah bisa berangkat furoda dengan nilai di bawah rata-rata seperti itu, bahkan sebetulnya itu mengandung resiko tinggi ya. Betul. Mungkin ya bisa jadi di sini berangkat tapi khawatirnya nanti di Saudinya ada kendala. Nah kita nggak mau gitu ya, ibaratnya kita nggak mau bikin mudarat kepada jamaah gitu ya, kita benar-benar mau sesuai lah apa yang kita jual kepada jamaah, kita berikan kepada jamaah. Ini ada pertanyaan bagus nih. Apa tuh Mas Hairus? Tapi sebelum saya bacakan pertanyaan ini, saya mau informasi Teh Rami bahwa untuk Bapak Ibu yang pengen lihat suasana dari haji furoda yang diselenggarakan oleh Pusaka bersama Nuzuli, bisa ikut ke live Instagramnya atau gimana tuh Teh? Mungkin bisa diinformasikan. Boleh. Nah untuk Bapak Ibu para mitra Nuzuli Indonesia maupun calon jamaah itu bisa lihat kegiatan keseharian nih jamaah haji furoda itu di Instagramnya Pusaka Ukhuwah maupun di Nuzuli Indonesia. Mungkin nanti bisa dibantu oleh host di broadcast di message link dari link dari Instagram kita Nuzuli Indonesia dan juga dari Pusaka. Nah itu bisa kelihatan di story-nya ya. Beberapa dan kita udah masukin di highlight ya. Jadi bisa kelihatan seperti apa sih suasananya. Sampai kalau kan saat ini posisi kita lagi agak ada traffic network jam. Jadi sambil seperti itu mungkin Bapak Ibu bisa langsung follow dan bisa lihat. Ini ada pertanyaan, kalau ada calon jamaah mau daftar haji plus atau furodah, Masya Allah nih Teh, langsung direspon nih Teh tadi penjelasannya. Bayar DP-nya berapa? Baik. Sebenarnya untuk pembayaran DP gitu ya, DP itu kalau untuk haji itu kita di $9.000 per jamaah gitu ya. Terutama untuk haji khusus adalah kita harus
proses pendaftaran ke Kementerian Agama nih Mas Hairus untuk mendapatkan nomor porsi. Kalau haji khusus. Betul. Untuk haji furoda sendiri sebenarnya DP-nya sama, cuman kalau untuk haji khusus kita akan langsung proses pendaftaran untuk mendapatkan nomor porsi di Kemenak gitu ya. Kalau untuk furoda, nah ini apa ya plus minusnya haji furoda gitu ya. Karena prosesnya pengajuan, jadi ibaratnya kita akan proses mulai dari yang pertama kali daftar gitu ya, mulai dari yang pertama kali daftar gitu ya, karena prosesnya pengajuan jadi ibaratnya istilahnya apa ya, urut kacang kali ya Mas Hairus. Jadi yang pertama kali daftar itu mulai kita pengajuan Iya. gitu, karena Ja- prosesnya Yang pengajuan. lebih dulu, jauh hari, lebih lebih dulu dulu ya. daftar seperti itu. Iya. Jadi bagi Bapak Ibu calon jamaah haji gitu ya, Insya Allah mulai dari sekarang gitu Sekarang ya, sudah bisa sudah bisa untuk berangkat tahun di depan, tahun depan. 1445. Itu dia tadi artinya bahwa animonya ini udah makin makin nambah loh Teh. Artinya kemungkinan tahun depan insya Allah Insya itu Allah. lebih nambah dan Lebih. kita juga berharap semoga kemudahan-kemudahan Insya Allah. demi kemudahan diberikan. Seperti kita tahu pemerintah Saudi kan sudah banyak melakukan revolusioner Betul. perubahan yang cukup Betul. signifikan. Itu berarti juga menambah kuota haji. Betul. Dan dengan menambah kuota haji atau menambah juga potensi dari visa dari yang furoda untuk pada Betul, penyembah betul. jalur seperti itu. Nah, jadi harapannya kita bisa mulai nih dari sekarang. Nah, ya ada orang yang bisa tunggu dengan masa tunggu dan reguler, tapi ada juga yang lebih memilih kalau bisa memang lebih cepat kita pengen coba. Betul. Nah, kita insya Allah bisa Insya bantu Allah. itu ya Teh Iya. ya. Nuzuli bersama pusaka atau bersama ambasador-ambasador yang lain dari masing-masing kota. Kita potensi sampai ada ke Timika untuk Masya Allah. calon ambasador kita yang dalam diskusi dengan saya itu untuk membuka. Jadi artinya kita udah se-Indonesia nih. Seperti Masya itu. Allah. Masya Allah. Semoga dimudahkan. Saya lanjutkan pertanyaannya yang tadi, bayarnya ke rekening pusaka atas kawalan ambasador atau mitra seperti saya Mbak Sis. Oh gini, kalau dalam konteks pembayaran payment kita membuat sentralisasi pembayaran. Jadi saya pastikan dari dari Nozoli kita pembuat sentralisasi pembayaran dalam hal ini tidak ada pembayaran yang baik ke agen, maksudnya dalam hal ini ke konselor atau ke ambasador. Semua pembayaran itu akan direct ke virtual banking atau dari rekening dari pusat itu dengan hostnya Nozoli ya, Nozoli Indonesia. Lalu kemudian nanti itu akan terdistribusi. Kita melakukan hal ini antisipasi sebetulnya dari terkait fraud atau banyak mungkin sebelum ini kan kita sering lihat ya akumulasi dari kejadian-kejadian baik penipuan atau tindak-tindak perbuatan kurang menyenangkan lah daripada oknum-oknum penyelenggara seperti itu. Maka kami membuatnya menjadi lebih safe, lebih secure dengan mensentralisasikan pembayaran. Tidak ada pembayaran melalui ambasador. Tidak ada pembayaran melalui agen. Pembayaran langsung direct ke Nozoli Indonesia. Gitu. Seperti itu. Betul. Mungkin Mas Haris terkait tadi pertanyaan tadi gitu ya. Sebenarnya itu salah satu keuntungan juga nih kita sebagai mitranya Nuzul Indonesia. Karena apa? Semua pembayaran itu langsung direct ke pusat gitu ya. Jadi tidak ada nih ibaratnya dana mengendap di agen gitu ya. Iya. Karena banyak ya mungkin Bapak Ibu sering mendengar gitu ya di luar bahwa akhirnya jamaah tidak berangkat itu karena dananya mengendap mungkin di agen, di segala macam gitu ya. Jadi makanya alhamdulillah nih kita nih para mitra Nuzul Indonesia tuh alhamdulillah pembayaran tuh langsung direct ke Nuzuli gitu ya. Jadinya untuk para calon jamaahnya pun lebih aman gitu ya, lebih merasa tenang gitu ya bahwa semuanya itu langsung ke pusat seperti itu. Seperti itu ya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lanjutan, Boleh. Teh Rahmi. Kak Rahmi, berapa DP haji khusus dan berapa tahun antri? Masya Allah. Baik. Untuk haji khusus sendiri itu DP-nya tadi ya yang sudah Rahmi infokan bahwa 9.000 US dollar per jamaah. 9.000 US dollar. 9.000 US dollar. Untuk pendaftaran per hari ini ya. Betul. Untuk pendaftaran haji khusus maupun haji furodah, pembayaran DP-nya itu adalah 9.000 US dollar per jamaah. Nah, kemudian berapa lama sih masa tunggu kalau haji khusus? Betul. Masa tunggu untuk haji khusus itu saat ini sekitar kurang lebih 7 tahun, Bapak Ibu gitu ya. Jadi sekitar 7 tahun untuk haji khusus sendiri. Makanya mungkin ada beberapa ya calon jamaah, waduh 7 tahun gitu ya.
apakah kita masih diberikan sehat? Insya Allah diberikan sehat gitu ya. Cuman kalau ada rezeki, insya Allah itu lebih baik adalah haji furodah. Karena insya Allah ya Mas Hairus, rezeki semuanya sehat Ya, Allah berikan insya Allah. untuk berangkat ke tanah suci. Memang ini adalah panggilan Allah. Betul. Jadi Bapak Ibu husnuzon kepada Ya. Allah, insya Allah. Dan itu juga kita sampaikan juga pesannya kepada para jamaah kita Iya, gitu ya, para calon jamaah. bahwa yang menentukan Allah, kita ini memfasilitasi. Betul. Jadi nuzuli itu sebagai fasilitator. Ya. Jadi baik dari para mitra untuk kemudian mempermudah Para para calon calon jamaah. jamaah untuk berangkat. Betul. Kita punya niat itu harus dilurusin Betul. memang. Urus fokusnya ke jamaah Betul. gitu loh. Karena kalau mulai melenceng sedikit Iya. itu biasanya akan terjadi problem. Iya, Ya ini betul. pengalaman di belakang ya, kita Iya. sering lihat banyak cerita-cerita yang Betul. kurang mengenakan, baik dari apalagi dari sisi jamaah ya, juga dari sisi teman-teman Ya. mitra ya, sebagai Betul. kan kita harus menentukan sebenarnya waktu kita mau mengajukan mitra, mau sebagai solusi travel, kita mau lihat sebenarnya mitra utama kita siapa Iya. nih, itu nggak boleh salah Iya, gitu. betul. Sudah banyak terjadi kejadian Iya. gitu. Saya juga benar dengar cerita ada yang udah sampai harus menanggung jawab Iya, ratusan, betul. puluhan bahkan ratusan juta kerugian Iya. yang si agen ini harus kembalikan Betul. ke jamaah ya gitu ya. Betul. Ya betul. agak pelik juga situasinya gitu. Nah makanya kita kenapa akhirnya kita bekerja sama dengan Nuzuli gitu loh, dari Saudi. Itu tadi Nuzuli itu mungkin saya informasikan, Nuzuli itu awal mula mereka melakukan jasa ini menjadi pelayan haji itu tahun 1930 teh. Insya Allah. Tahun 1930 keluarga ada namanya keluarga Bondagji Ya. di Mekkah di Arafah sana itu ditunjuk oleh kerajaan Saudi, dan itu turun temurun. Kalau 1930 sekarang 2023 97 93 ya. Pokoknya nyaris 100 tahun lah ya. Iya. Kalau udah bisnis pengalaman nyaris Betul. 100 tahun itu Masya Allah. bisa kita pegang lah Iya. Tidak perlu kredibilitasnya. diragukan ya, Mas Ya, nggak perlu Mas. ragu-ragu lagi. Betul. Seperti itu. betul. Ada pertanyaan baru nih masuk sepertinya. Kita masih mencoba terhubung ke Saudi. Saya juga masih menantikan ini karena kita juga perlu dengar langsung dari dari Pak Muharram atau Ya. dari Karena Ustaz Syaf. perbedaan Indonesia dengan Saudi itu 4 jam. 4 Nah, jam. ini sudah mulai masuk nih Betul. zuhur dan persiapan wukuf Iya, Arafah. kalau tadi masih baru mau masuk ya persiapannya. Sekarang kita udah masuk. Ya, Ya, alhamdulillah tadi kita sempat terhubung sebentar gitu. Semoga setelah ini kita bisa terhubung. Tapi betul. kalaupun nanti kita belum bisa terhubung, berarti kita bisa langsung lanjutkan diskusi ini Betul. sampai waktu yang kita tetapkan untuk Betul, webinar betul, dalam kesempatan hari ini. Kak, ada pertanyaan lagi nih, Teh. Oke. DP-nya untuk haji khusus. Oh iya, nanti untuk pertanyaan ini nanti bisa dijawab langsung oleh Teh Rahmi ya. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Raffi mau spill dikit nih dari Nuzuli Indonesia nih, bahwa lagi ada promo haji furodah. Nah, nanti bisa Bapak Ibu tanyakan ya, untuk para mitra bisa tanyakan ke customer service-nya Nuzuli Indonesia gitu ya, atau Mas Hairus, atau para calon jamaah bisa langsung menghubungi ambasador di kota masing-masing. Nah, bahwa saya dapat info nih, Nuzuli Indonesia mau ada promo haji furodah untuk tahun depan. Nah, Masya Allah, jadi bisa peluang besar untuk para calon jamaah yang Masya Allah nih, yang lagi mulai kepikiran untuk daftar gitu ya, daftar Sebenarnya furodah. keputusan banyak jamaah itu biasanya pas saat wukuf. Betul. Jadi dari mulai persiapan mereka mau berangkat haji tahun ini atau tahun depan, biasanya itu salah satu penentunya adalah dia lihat kondisi haji tahun Iya. ini. Oh, Betul. ternyata kondisi tahun ini lancar ya. Pelaksanaannya seperti itu ya, lancar ya. Terus kemudian mitra yang kita ajak bareng gitu kerjasama, oh ternyata amanah ya. Iya. Itu poin penting tuh Teh. Betul. Dan itu kita mencoba untuk meyakinkan Bapak Ibu mitra di sini bahwa dari segala sektor, dari segala hal bisa dicek, bisa di cross check bahwa bagaimana Nuzuli dengan kiprahnya dia sebagai penyedia layanan terbaik gitu ya. Itu kita sudah pastikan dan kita sudah tetapkan gitu ya, semoga menjadi berkelanjutan bersama dengan mitra-mitra kita di Indonesia yang saat ini jumlahnya udah bertambah terus, alhamdulillah.
Alhamdulillah juga pengalaman tahun ini ya Mas Hairus, kalau boleh cerita sedikit ya Bapak Ibu, alhamdulillah perjalanan atau pelaksanaan Haji Furodah tahun ini ya Pusaka bersama MDA dengan pelayanan Nuzul Indonesia nih alhamdulillah, walaupun baru sampai Arafah, jamaah tuh Masya Allah udah di sana pun mereka Masya Allah Mbak pelayanannya Nuzuli Masya Allah gitu ya. Bahkan mereka pun sudah langsung berniat untuk menjadi mitra. Ya, saya dengar ada salah satu jamaah yang saya balik pengen jadi mitra nih, gitu ya. Betul, Wow. betul. Itu Masya Allah makanya kami pun sendiri ya dari Pusaka gitu ya. Dari Pusaka sendiri alhamdulillah nih mitranya Nuzuli Masya Allah. Mitra Nuzuli Indonesia benar-benar pelayanannya itu luar biasa. Bahkan hotel transitnya aja tahun ini ya Mas Hairus itu jarak ke Jamarat dan tenda Mina itu hanya 400 meter. Sebelumnya lebih Sebelumnya jauh. tuh biasanya hotel transit itu jauh bisa 1 kilo 2 kilo. Masya Allah tahun Karena ini. hotel transit ya. Betul, karena hotel transit. Masya Allah. Karena kondisi Arafah Mina nggak kayak di Mekah Madinah ya. Beda ya kondisinya ya. Betul. Jadi Nuzul Indonesia memberikan pelayan, Nuzul Indonesia dan Nuzul Saudi gitu ya, memberikan pelayanan Masya Allah. Hotel transitnya hanya 400 meter ke Jamarat dan ke Mina gitu. Jadi jamaah itu tidak merasa terlalu lelah gitu ya dalam pelaksanaan haji, bisa fokus di pelaksanaan puncaknya baik di Mina maupun di Arafah gitu Masya Allah. Kita doakan semuanya makin lancar hari ini sampai kan Al-Hajju Arafah. Berarti hari ini fokus ibadahnya ada di Arafah di ibadah haji seperti itu. Insya Allah. Mungkin baik. ada... Ya, kita masih buka sesi. Kalau mau sambil bicara juga boleh lambaikan tangan. Nanti di host bisa buka. Kita boleh open cam juga boleh. Kita bikin interaktif aja, nggak cuma teks, dipersilahkan. Ini sambil menunggu koneksi juga. Kami masih husnuzon ini insya Allah akan connect lagi. Sambil kita juga bersabar sambil berdoa. Jadi teman-teman kita bisa hubungin ke sana, ke Ustadz Syaf sama dari Pak Muharram. Tapi untuk kita lanjut, kita coba sekarang sesi tanya jawab, kita buat interaktif. Dipersilahkan kalau pada para mitra ingin bertanya langsung pakai audio, dibuka videonya juga dipersilahkan. Masya Allah nih ya Mas Hairus, saya selalu terkesima oleh persiapannya Nuzul Indonesia nih, terutama terkait perlengkapan nih Masya Allah. Mas Hairus nih kita bisa lihat ya Mas Hairus di sini itu bahkan Nuzul Indonesia itu benar-benar memperhatikan jamaah kenyamanan. Ini Mas Hairus ya, ini kalau bisa dilihat ini tuh kaos untuk lempar jumroh. Oh ada kaos khusus lempar jumroh aja jumroh. Kaosnya khusus 3 kali lempar jumroh 3 kaos. 3 kaos. Betul, Mas ini salah satu contohnya. Jadi pelayanan Nuzul Indonesia tuh benar-benar memikirkan atau membuat jamaah itu nyaman. Gitu ya, jamaah nyaman, benar-benar ibaratnya fokus untuk ibadah gitu ya, fokus untuk ibadah mulai dari mulai dari ihram, dari jaket sampai lempar jumroh pun diberikan kaos. Detail gitu. Ya, betul. sampai ke 3 pelontar berbeda, 3 kaos berbeda gitu. Sampai itu pasti ada pesannya itu, maksudnya untuk apa? Bukan cuma sekedar berbeda-berbeda aja kan? Pasti ada pesannya khusus ya. Ya, sebenarnya di desain kaos kita sendiri pun bisa dilihat ada potongan pesannya ya. Betul, hadis gitu ya, hadis bahwa sebenarnya ini yang menjadi ciri khasnya juga gitu ya, bahwa perlengkapan itu bukan hanya diberikan kepada jamaah, tapi ada pesan-pesan khususnya gitu ya, pesan-pesan khususnya kepada para jamaah, baik itu hadis maupun ayat yang sudah kita. Dan ini sebenarnya kreativitas ini tidak terbatasi gitu Teh ya. Artinya para teman-teman dari mitra itu sebenarnya bisa juga membuat bentuk-bentuk lain ya. Terkait dari perlengkapan gitu. Kalau sekarang dengan pusaka seperti ini gitu ya, mungkin dengan mitra yang lain bisa tentunya nanti selaras sama yang disiapkan oleh Nuzuli seperti itu. Cyrus, ini tuh kita bikinkan masing-masing jamaah itu logo. Saya dengar satu nama jamaah satu logo. Betul gitu. Itu makanya yang mungkin para mitra Nuzul Indonesia juga
memberikan gitu ya, bahwa kalau misalnya ke Nuzuli saya bisa nggak ya untuk bikin kaosnya seperti ini, seperti itu, ya. Alhamdulillah Bisa, sih, ya. alhamdulillah Nuzul Indonesia benar-benar sudah lengkap sih, Mas Hairus. Alhamdulillah. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan yang masuk, mungkin kita bisa simpulkan Teh, Ya. menjadi sebuah closing statement ya. Ya. Mungkin dari Teh Rami ada yang ingin disampaikan. Baik Bapak Ibu, mungkin yang tim di Arafah sudah masuk waktu zuhur dan juga sudah masuk Persiapan ya pelaksanaan, untuk sholat. ya, wukuf Arafah gitu ya. Jadi mungkin kami tim yang dari Indonesia juga minta maaf nih, hanya sebentar tadi terhubung ke Arafahnya karena sudah Terkait, masuk ya. pelaksanaan wukuf ya, biar mereka fokus ibadah gitu Betul. ya. Alhamdulillah kita Dan memang juga karena secara teknis sulit juga gitu masuk ya. Betul. Insya Allah doa-doa kita di hari Arafah ini juga ya, Bapak Ibu semua terkabul, semua hajat-hajatnya juga terkabul, insya Allah, para mitra, para calon jamaah ya. Ya Allah lancarkan untuk berangkat ke tanah suci nih. Amin. Baik, mungkin terakhir dari saya gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Hairus, Mbak Rami. Oh ya, silakan. Faza. Oh iya. Saya Mas Faza. Mohon maaf baru bergabung. Ahlan Mas Faza. Harusnya saya ada di sebelahnya Mbak Rahmi hari ini, jadi mohon maaf tapi karena ada kesibukan di luar jadi harus join dari luar gitu ya. Ya. Silakan Mas Faza. Ini ditambahkan. Mas Faza ini buat para mitra, saya ingin perkenalkan juga Mas Faza ini adalah dari Direktur Operasional dari dari Nuzul Indonesia. Jadi terkait pengurusan visa itu sebenarnya di divisinya Mas Faza nih. Silakan Mas Faza. Tadi saya pikir masih belum connect, ternyata udah gabung bersama. Silakan mohon maaf. mendengar juga dari Mas Faza. Baik, alhamdulillah. Bismillah. Terima kasih Mas Hairus. Mohon maaf kepada para audiens yang telah hadir karena saya baru bisa bergabung karena ada satu dan lain hal yang harus saya kerjakan di luar gitu. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berkumpul secara online ini, silaturahmi ini yang memang kita biasa adakan setiap minggu. Mohon maaf sebelumnya, suara saya terdengar jelas Mas Hairus? Jelas, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik. Ya alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari Arafah di Saudi gitu. Kepada keluarga besar Nuzuli ini yang sudah tergabung dalam ambasador maupun konselor. Ini adalah satu momentum di mana kita dapat melihat sekian juta manusia dalam satu waktu yang sama di tempat yang sama. Buat kita sebagai pelaku bisnis industri ini gitu ya, ini menjadi satu momentum yang bisa kita ambil, bahwa tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Muharram pertama, oleh Mbak Rahmi, Mas Hairus juga, bahwa apa yang kita siapkan, apa yang kita create dalam sebuah perjalanan haji ini memang landasannya adalah kebutuhan jamaah pada dasarnya. Jadi itu yang menjadi landasan kita kenapa adanya paket 15 hari, adanya paket 18 hari, ada paket 23 hari. Disinggung sedikit tadi sama Rahmi bagaimana beberapa orang yang punya keterbatasan cuti cuma bisa 15 hari, insya Allah kita bisa komodir. Tapi ada juga yang ini haji momentum, pelengkap rukun Islam kita. Saya pengen lebih lama, Mbak Rahmi, atau Mas Faza, atau Mas Hairus, pengen lebih lama, kita bisa akomodir. Itulah yang menjadi salah satu dasar kita membuat paket haji ini, paket furodah ini dalam pembagian 3 paket. Kalau tadi saya mengikuti sedikit, ada pertanyaan, apakah ada haji khusus, apakah ada furodah, kenapa lebih pilih furodah daripada haji khusus? Yang pertama mungkin ya alhamdulillah ketika kita memiliki kemampuan dan diberikan kemampuan untuk dapat berangkat haji secepatnya, karena tidak semua orang bisa datang ke Tanah Haram untuk melakukan ibadah haji. Dalam setiap tahun Indonesia hanya punya sekitar 221.000
kuota untuk berangkat, ditambah dengan furodah mungkin 225.000 sampai 230.000 orang. Kesempatan itu yang mungkin banyak orang berpikir ketika tadi berangkat haji itu jika mampu dalam artian finansial, mampu dalam artian fisik, mampu dalam artian kesempatan waktu. Nah, ketika kita sudah dimampukan, itu yang ya saya secara pribadi mengambil kesimpulan bahwa ketika kita sudah dimampukan secara finansial, ketika kita sudah dimampukan secara waktu, secara fisik, secara kesehatan, itu harus segera digapai. Kenapa? Karena ya tadi yang saya sampaikan, tidak semua orang punya kesempatan yang sama dalam keberangkatan haji khusus maupun haji furodah. Saudi Arabia memberikan dua fasilitas kepada seluruh dunia, kepada para jamaah, para hujjaj di seluruh dunia, itu dengan tadi dua, ada yang reguler, ada yang furodah. Masa tunggu yang tadi Mbak Rahmi sampaikan, kalau haji khusus ada 7-8 tahun. Furodah itu ya aspeknya pengajuan, tapi insya Allah bisa berangkat dalam waktu yang kita tentukan. Seiring dengan program yang Nuzuli siapkan tentang bagaimana haji dan umroh itu merdeka gitu ya. Haji furodah juga salah satu pilihan kita memerdekakan diri kita untuk tadi ketika kita sudah dimampukan, kita merdeka memilih kita mau berangkat tahun ini, mau berangkat tahun depan, atau perencanaannya atau 3 tahun lagi, tidak harus menunggu bagaimana kuota disiapkan oleh pemerintah Saudi untuk pemerintah kita. Jadi sama fleksibelnya sama umroh ya Kang ya? Betul Mas Hairus. Se-fleksibel itu dalam artian kita bebas menentukan kapan kita mau berangkat, karena ya tadi dengan kemampuan yang sudah dicukupkan oleh Allah kepada kita bisa mengatur kebebasan, kemerdekaan kita mau berangkatnya. Tadi pilihannya ada 15 hari, ada 18 hari, ada 23 hari, atau pilihan dari aspek fasilitas kita mau pakai hotel yang mana, yang bintang 3 kah, bintang 4 kah, bintang 5 kah, atau dari fleksibilitas kita mau berangkat kapanpun. Dan kita pernah diskusi dengan salah satu pakar ekonomi, ketika haji khusus itu kita menunggu 8 tahun. Anggaplah asumsinya tahun ini rata-rata di pasaran atau rata-rata di teman-teman travel itu haji khusus harganya 18.000 sampai 19.000 US dollar. Furodah yang kita tawarkan itu harganya di 24 ribuan. Studi atau research yang pernah kita lakukan, di 8 tahun ke depan itu harganya bisa lebih dari 24.000, bahkan bisa sampai 30.000 gitu ya. Itu yang sebenarnya dari secara ekonomi ya, dari secara kacamata ekonomi, ketika kita berangkat tahun ini yang sudah dimampukan punya nilai keuangan yang cukup gitu ya, nilai finansial yang cukup, dibandingkan kita harus menunggu 8 tahun ke depan, itu nilainya akan bisa sama, bahkan bisa lebih tinggi secara, karena ya mohon maaf, depresiasi rupiah kita terhadap dolar kan terus meningkat, dari sekarang sudah hampir 15.500 gitu ya. Nanti kita wallahu alam 8 tahun lagi mungkin udah bisa sampai 20.000 karena nilai tukar rupiah kita yang selalu menurun, jadi akan sama nilainya. Itulah yang tadi saya sampaikan, kenapa kalau kita sudah dimampukan sama Allah memenuhi panggilannya dan ada kesempatan waktunya, kesempatan kesehatannya, gapai. Harus kita kejar gitu, karena tadi niat itu bukan cuma di dalam hati saya pengen haji, tapi harus ada actionnya, harus ada langkah berikutnya apa yang mau dilakukan. Kalau kita baru dimampukan untuk daftar haji khusus, alhamdulillah. Tapi ya tadi ketika kita sudah dimampukan oleh Allah untuk bisa berangkat di tahun ini dengan kemampuan yang tadi saya sebutkan, insya Allah saya lupa, bukan dalam kapasitas saya juga, tapi Ustaz pernah sampaikan ke kita dalam satu majelis bahwa berangkat haji dan umrah itu tidak akan memiskinkan kita gitu, insya Allah. Itu yang menjadi keyakinan kita bersama gitu ya, apalagi ya sekedar untuk memotivasi teman-teman semua yang dalam satu keluarga besar di Ambasador Nuzuli, bahwa momentum ini dan kesempatan ini yang bagus, karena
hari ini hari wukuf di Arafah dan bulan ini adalah bulan haji. Itu yang memang kita mau mau tingkatkan dan di pasar juga sekarang orang lagi banyak bertanya mengenai umrah tahun depan, bagaimana haji furodah di tahun depan, bagaimana haji khusus gitu. Itu tuh, Insya Allah. Kang Faza, punten. Ini ada beberapa pertanyaan masuk karena memang sesi Silakan. Ya, sesi kita sepertinya harus dibatasi karena ini bukan di hari Ahad seperti sebelumnya ya. Jadi ini pas masa-masa teman-teman yang ada di kantor udah mau bersiap-siap nih jam 5. Siap. Ini ada satu pertanyaan nih. Silakan. Faza, mungkin Kang Faza juga bisa bantu jawab nih. Selain Haji Furoda, tolong juga dijelaskan tentang program umroh yang akan datang. Nah, ini dari Ustadz Dudung nih dari Sukabumi. Nah, Bismillah. Kalau ya Ustadz Dudung, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Selain Haji Furoda, program umroh yang akan datang juga sama. Nuzuli itu punya program untuk di 1445 itu insya Allah dengan umroh merdeka. Itu menjadi salah satu tagline kami karena kami juga bersiap untuk menyambut visi 2030-nya Saudi. Jadi di umroh tahun depan, di umroh yang akan datang di 1445 ini, selain regular schedule yang sudah kita siapkan, itu kita menyiapkan juga bagi para ambasador yang memang punya customer, misalkan tadi Ustadz Dudung, kita nggak bisa di tanggal reguler yang sudah kita siapkan, bisanya di tanggal, misalnya contoh, di tanggal 13 Agustus ini kita sudah siapkan reguler schedule. Ada permintaan kepada Ustadz Dudung, mohon maaf, cuti saya nggak bisa di tanggal 13, saya baru bisa di tanggal 15, apakah memungkinkan? Sedangkan keluarga saya yang ingin berangkat dengan saya itu tergantung dengan saya. Nah, saya baru bisa, itu insya Allah kita bisa akomodir itu, karena tadi kemerdekaan umroh yang mau kita siapkan kepada market di Indonesia itu, bahwa paket Saudinya sudah kita siapkan, mulai dari kedatangan di Jeddah sampai kepulangan lagi, mau di Jeddah maupun di Madinah, mohon maaf, itu sudah kita siapkan semuanya, dari hotel, transportasi, visanya, asuransinya, makan, semuanya sudah kita siapkan. Tinggal kita bagaimana memilih mau terbang dari mana, mau terbang dengan maskapai apa, mau pakai perlengkapan yang sudah disiapkan atau tidak, mau bikin perlengkapan sendiri, atau mau bawa ustadz pembimbing sendiri, itu kita bisa memilih sendiri. Yeah. Itulah yang kita siapkan. Jadi salah satu program yang memang akan kita bangun terhadap para keluarga besar ambasador itu, Merdeka Umroh dan Haji. Merdeka Umroh dan Haji. Merdeka Umroh dan Haji itu yang memang kita, karena udah persiap untuk membuat program nih. Insya Allah. Jadi memang salah satu kemudahan yang mau kita berikan kepada ambasador, Mas. Ini Masya Allah ada jamaahnya banyak. Waduh, ya, artinya potensi Alhamdulillah. Insya Allah. Bergabung bersama-sama dengan kita. Bersiap umroh. Betul. Baru ya? Tahun baru. Ya. Jadi dari Muharram tuh ya Teh udah banyak ya. Muharram, nanti Agustus ada, September ada, betul, bahkan sampai akhir tahun. Sesi Maulid. Sampai awal tahun 24 ada ya. Sudah ada jamaahnya. Sudah ada jamaahnya, alhamdulillah. Itu bisa dicek di website ya. Di website kita di Nuzuli Indonesia, nanti bisa pilih ambasador dari daerah mana, terus kemudian di masing-masing ambasador langsung masuk ke websitenya masing-masing. Jadi masing-masing itu sudah ada paket-paketnya seperti itu. Yang reguler ya, betul ya. Stop itu nanti bisa langsung menyampaikan kepada timnya Nuzuli ya. Betul. Ya betul. Nah ini karena kita sudah seperti tadi saya bilang, kita karena di hari kerja biasa nih, kita mau coba, itu dia nih, saya kan ada beberapa yang mau lebarannya besok ya gitu ya, Kang Faza gitu ya. Jadi kita mesti persiapan nih gitu ya. Teman-teman udah pada ada yang mau beli kambing ya, seperti itu ya. Mau beli hewan ya. Mungkin pulang kerja bisa mampir atau bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Kita coba wrap up. Jadi kesimpulan pada kesempatan hari ini, sayang sekali kita masih belum terhubung terhadap jamaah yang di Arafah ya. Tapi kita husnuzon semoga mereka semua dalam keadaan sehat afiat, lancar semuanya, bisa menjalankan, bisa merampungkan wukuf di Arafah dengan keadaan sempurna, dan doa-doa yang diberikan semua Allah ijabah di keadaan yang sangat baik, seperti itu. Jadi kita doakan bersama-sama semoga semua yang ada di Arafah ini dalam keadaan sehat afiat dan kembali bisa kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat afiat dan selamat.
Satu lagi doanya, Kang. Semoga yang ada di sini kita bisa dimampukan untuk berangkat. Masya Allah. Amin. Saya langsung pertama tuh karena saya pengen berangkat. Amin. Insya Allah, insya Allah. Baik, mungkin terakhir dari Rahmis untuk para mitra dan para calon jamaah sebenarnya kalau sekarang masih ragu-ragu nih, langsung coba komunikasi. Baik untuk mitra itu bisa langsung diskusi ya, diskusi ke Mas Faza tadi atau ke Mas Hairus. Untuk calon jamaah bisa langsung diskusi kepada ambasador terdekat ya gitu ya, atau mungkin bisa ke saya gitu ya, ke Rahmi gitu ya. Bisa juga untuk diskusi dulu nih, awal nih diskusi dulu. Baiknya gimana ya? Saya berangkatnya seperti apa, programnya seperti apa gitu ya. Diskusi dulu kepada kami, insya Allah nanti kami akan memberikan solusi-solusi yang terbaik. Kita dampingi ya, kita Betul, pendampingan betul. sampai benar-benar nanti ambasador ini atau konselor atau mitra semua benar-benar Betul. bisa memberangkatkan sendiri jamaah seperti itu. Insya Baik Allah. Teh, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Hairus, terima kasih banyak Nuzul Indonesia, dan terima kasih banyak kepada para mitra nih. Ya, Masya Allah. alhamdulillah. Jadi Nggak sendiri. Banyak sebenarnya gitu loh. Nanti bersaing tuh Teh, bersaing dengan pusaka. Wah. Karena ini ada Ustadz Dudung aja udah siap-siap ini injek gaspol nih di Sukabumi ya. Kita juga punya ada Pak Broto di Bengkulu dan yang lain-lain juga banyak gitu ya. Insya Allah jamaah kita ketemu di tanah suci. Jogja insya Allah nanti akan buka juga Masya Allah, dengan Masya Pak Allah. Wibi untuk Ar-Rayyan, tapi cabang Jogja. Cabang Insya Allah. Masya Allah. Jadi seluruh Indonesia nanti bertemunya di tanah suci. Tanah suci seperti itu. Masya Allah, baik. Baik, terima kasih banyak Terima Teh kasih Rami banyak, Mas atas Hairus. kesempatannya pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih banyak kepada seluruh rekan-rekan mitra dari Nuzuli. Sayang sekali sampai jam 17:05 kita masih belum terhubung. Tapi seperti disampaikan bahwa kita husnuzon, semoga mereka yang saudara-saudara kita, para jamaah yang sekarang ada di Arafah dalam pelaksanaan wukuf bisa menjalankan ibadah dan khusyuk, bisa mulai masuk waktu untuk wukuf dan selesai dalam keadaan mendapatkan haji yang mabrur. Ya, terima kasih banyak. Saya Hairus mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangannya dari Teh Rahmi juga. Sampai ketemu di acara webinar selanjutnya. Insya Allah kita akan informasikan kembali. Tentunya dengan topik-topik dan tema-tema yang lebih menarik. Dan kita akan undang ambasador-ambasador juga untuk datang ke webinar ini. Ya, terima kasih banyak. Sampai ketemu seluruh jamaah, seluruh mitra dari Nuzuli Indonesia. Kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.